acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Nawawi, izin untuk memandu acara pada siang hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Sharing Knowledge, mengukur aset digital dan valuasi perusahaan digital. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. 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 Baik, langsung saja kita ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu opening speech dari yang sudah bergabung bersama kita semua, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso-Sepangkat, M.Eng, CGEIT. Kepada Prof. Suhono saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Pertama kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Subiakto, panggilannya Mas Soto, itu pemain voli dulu dari mesin. Nah, kemudian juga saya kira ini banyak undangan-undangan yang hadir dari luar ekosistem kami. Ternyata ada Pak Taufik ini, transformer dari PT KAI ini ya. Nah, dan juga dari mana ini bisa nyambung gitu, waktu itu cuma internal tapi ternyata nyampe kemana-mana kalau sudah media sosial. Jadi kebetulan Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas itu men-setup startup ataupun membina para startup menjadi perusahaan, dan kebanyakan adalah digital. Nah, pada waktu menghitung aset ini bagaimana sebetulnya ya aset digital ini? Pada waktu awal-awal membuat suatu produk platform. Nah, setelah itu tim asesornya nggak tahu ini ngitungnya gimana begitu ya. Kan nggak ada barangnya. Yang ada cuma duit sama sewaan kontrak untuk kos-kosan gitu ya. Nah, sementara dia punya produk yang bisa menjadi industri gitu. Nah, disitulah saya jadi ingat pada senior saya yang di keuangan, orang mesin, ini mesin keuangan ini sekarang ini. Nah, bagaimana sebetulnya memvaluasi digital, kemudian menghitung aset digital, itu bagaimana? Ini saya kira satu kesempatan yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama. Sekali lagi terima kasih pada Mas Sato dan juga para peserta. Ini diskusi santai, tidak yang pusing-pusing, tapi menghasilkan sesuatu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas sambutannya, dan acara resmi dibuka oleh Prof. Suhono. Mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya bagaimana mengukur aset digital dan valuasi perusahaan digital. Nah, langsung saja nih kita menuju ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sesi sharing knowledge, mengukur aset digital dan valuasi perusahaan digital oleh Dr. Insinyur Subiakto Soekarno, MBA, CFP, CWM, dan sudah bergabung juga bersama kami. Pak Dr. Subiakto, bagaimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, Mas Alhamdulillah. Dede. Ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Pak Dr. Subiakto untuk memaparkan materinya, bagaimana mengukur aset digital dan valuasi perusahaan digital itu seperti apa. Dipersilakan Pak Dr. Subiakto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin pertama-tama saya juga merasa terhormat ini ditelepon langsung oleh Profesor Suhono ini. Ya, kaget saya ini kan. Gak biasanya ngajak main volley begitu kan. Ini ngajak sharing. Oke. Terima kasih banyak. Ini juga mungkin PIKKC ya, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ya. Terima kasih juga sudah menyelenggarakan, dan LCI juga ini yang banyak. Ini kelihatannya banyak startupnya di kelompok LCI ini ya. Oke. Judulnya itu mengukur aset digital.
mungkin maksudnya ya aset bisnis digital ya. Kalau aset digital ini saya khawatir interpretasikan ini kripto, NFT, aset Oh digital. ya, ya, ya. Mungkin maksudnya bisnis digital ya, mungkin ya. Kemudian disclaimer ya, sebelum dimulai disclaimer. Saya berusaha sharing apa yang saya ketahui. Saya itu juga masih belajar ya. Ini kan apalagi fenomena belakangan, fenomena baru, digital valuation ini sesuatu yang masih tumbuh berkembang. Malah kadang-kadang ada yang nanya ini bubble enggak begitu ya. Jadi ini disclaimer ya. Saya berusaha sharing apa yang saya ketahui, tapi saya tidak mau tahu, tidak semuanya saya tahu begitu ya. Baik, nama saya Subiakto. Saya adalah staf pengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saya bergabung di ITB itu 2008. Sebelumnya saya berkarir di industri begitu, dan saya awalnya memang berkarir di dunia mesin sesuai dengan S1 saya dari teknik mesin. Tapi habis itu tadi seperti dibilang Profesor Suwono, saya memang kemudian banyak mendalami tentang keuangan begitu ya, jadi mesin keuangan. Baik, saya izinkan saya share bahannya hari ini. Cek sound dulu, apakah suara saya terdengar baik? Ya, suara terdengar baik Pak, dan share screen-nya juga sudah terlihat. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu, jadi konten hari ini, waktu saya berapa lama ya Mas Dede? 50 menit ya? Saya dikasih aba-aba aja. Ya, Baik, nanti disambung waktunya 50 menit ya. Tapi dikasih aba-aba aja. Saya coba cover semuanya. Saya siapkan slide kurang lebih ada 59 slide, tapi mungkin nggak bisa di cover semua ya. Kita seperti tadi Prof. Suwono sampaikan, kita santai aja, serius santai. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, tentu nggak bisa rinci ya. Mungkin tentang perihal pencatatan dan pelaporan aset. Sebenarnya bagaimana sih? Aset ya, kita tidak perlu pisahkan ini aset biasa, aset digital, begitu kira-kira satu ya. Nomor 2, mungkin kita mau belajar dasar-dasar valuasi. Tentu valuasi yang tradisional yang dilakukan perlu kita expose juga, jadi tahu nanti bedanya tuh di mana gitu, bagaimana begitu ya. Nah, baik. Mungkin yang pertama ini pencatatan dan pelaporan aset ya. Sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa sih perlu? Ini menurut pengalaman begini ya, kalau usaha kecil, bisnis kecil, startup, itu awal-awalnya itu sangat disibukkan dengan idenya ya, generating idea. Kemudian sangat terpaku dengan produknya begitu kan. Produknya dikembangkan, disempurnakan begitu kan. Nah, kadang-kadang soal pencatatan, pelaporan itu comes later. Jadi dianggap enggak, ya itu kan gampang lah gitu ya. Nah, cuma saya tambahin juga, ini kayak opening case ya. Saya pernah diminta gitu ya, jadi konsultan di usaha kecil dalam bidang perhiasan begitu ya. Bidang perhiasan di salah satu kawasan Kota Bandung ya, Jalan Pandu lah gitu ya. Dia nyampaikan awalnya begini, Pak, tolong dicari tahu, kami ini penjualannya tuh rasanya bagus ya, permintaan banyak. Tapi kok uangnya nggak ada gitu ya, dia bilang begitu kan. Nah, urus punya urus, dia mencatatnya, tapi nggak terlalu serius begitu ya, pencatatan, pelaporan, membuat laporan keuangannya itu ya mungkin bukan itu ininya prioritasnya begitu. Nah, singkat cerita, dia itu jualan perhiasan laku keras, tapi untuk bahan bakunya dia tuh membeli lempengan-lempengan tembaga gitu kan. Diambil sebagian, disimpan ke gudang, diambil sebagian, disimpan ke gudang. Yang diambil jadi perhiasan tuh laku keras. Tapi uangnya ada di mana? Uangnya itu ada di persediaan, karena dia menyimpan
sisa-sisa lempengan tembaga tadi yang banyak begitu akhirnya. Nah, akhirnya ketemu gitu. Itu kalau dilakukan laporan keuangan mudah dilihatnya. Ini uangnya ada di situ gitu kan. Kalau bahasa film show me the money ya, money-nya ada di situ. Begitu ya kira-kira ya opening case-nya. Nah, pencatatan, pelaporan itu memang kalau kita menganut pada standarnya itu ada 5 macam laporan keuangan. Namanya neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Ini standarnya begini ya, 5. Nah, saya mungkin pada siang hari ini khusus mungkin ingin nyorotin neraca dan barangkali sedikit tentang laba rugi. Neraca lah utamanya ya, mencatat dan melaporkan aset kan begitu kan. Jadi sebetulnya ke arah neraca. Ya, jadi ada bisnis bertransaksi tentu dibuat laporannya begitu kan. Jadi laporan keuangan ini memberikan informasi. Nah, ini kita biasanya mengacunya selalu lihat laporan keuangan. Tapi memang usaha kecil kadang-kadang laporan keuangannya itu masih seadanya begitu ya. Nah, kadang-kadang nggak bisa ditelusuri begitu ya. Dan utamanya sebetulnya kalau kita melihat laporan keuangan itu membuat kebijakan untuk improvement sebetulnya, memperbaiki. Kira-kira begitu. Nah, coba ini bisnis. Tentu bisnis itu ada pelanggan, kemudian jenis bisnisnya ya. Ada manufacturing. Saya mungkin izinkan pakai biar bisa nyoret-nyoretnya kayak di kelas. Bentar ya. Oh, saya kok nggak bisa nyoret-nyoret. Ya. Sebentar, mohon maaf. Saya cari nggak bisa ini agar ya. bisa seperti pensil seperti Pak ya. Oh, ini zoom-nya berbeda ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa lah. Jadi bisnis ada berbagai jenis ya. Bentar ini. Ini muncul. Ya, oke. Ada manufaktur, ada perdagangan, ada jasa, dan tentu kalau bisnis digital mungkin kebanyakannya kan juga jasa begitu ya mungkin ya. Ada penjualan, ada produk, biaya lain-lain, kemudian selisih penjualan dan biaya ini yang biasanya disebut sebagai laba kan, jelas kan. Nah, kalau kita lihat lebih rinci lagi ya, jadi menjalankan bisnis tuh ada produknya, ada biayanya, ada labanya. Nah, dia memerlukan aset, gitu kan? Memerlukan aset ataupun sumber daya, begitu kan? Nah, diantaranya sumber dayanya itu sumber daya keuangan, uang gitu kan? Ya, uang ini ibarat darah bagi bisnis ya. Kalau nggak ada darah kan manusia nggak bisa hidup nih. Jadi biasanya standarnya disebutnya kas, begitu kan? Kemudian barang dagangannya sendiri itu baik berasal dari kalau manufacturing ya berasal dari bahan mentah, diproses menjadi barang jadi, intinya barang dagangannya. Nah, untuk memproses barang dagangan ini tentu butuh mesin, peralatan. Ini kelompoknya sebetulnya, ya, kelompoknya. Dan tentu the man behind the gun ya. Jadi SDM ini adalah apalagi kalau bisnis digital ya, ini unsur SDM-nya sangat kuat ya. SDM-nya ini harus yang skillful, yang terampil. Nah, sekarang ini semua ditunjukkan di mana? Itu yang namanya neraca ya. Ini yang saya mau ingin masuk ke neraca. Jadi menjalankan bisnis itu butuh aset dan butuh sumber dana. Nah, biasanya kita itu akan mencatat ini yang awalnya itu yang disebutnya adalah sebagai neraca. Inilah yang disebut neraca begitu ya awalnya ya, balance sheet. Neraca itu ada unsur kiri dan kanan. Intinya begitu ya. Nah, terbagi atas 2 ya, sebetulnya terbagi atas 2. Yang atas, paruh ke atas ini yang disebut aset lancar ya, aset lancar. Aset lancar itu intinya yang bisa dicairkan cepat ya dalam waktu 1 tahun ya.
ada uang kas, ada persediaan, ada produknya, barang jadi. Mungkin nanti kalau dijual kemudian customernya banyak ngutang, nanti muncul di situ ya piutang begitu. Nah, setengah ke bawah ini yang disebut namanya aktiva tetap. Ya, kalau di atas aktiva lancar, ini aktiva tetap. Aktiva tetap ya dianggapnya tetap ya. Jadi rumah, bangunan, tanah, permesinan, peralatan, mungkin kalau bisnis digital ya platformnya, itu disebut aktiva tetap ya, karena dia bermanfaat untuk waktu lebih dari 1 tahun. Nah, memberikan manfaat untuk jangka panjang, makanya disebutnya tetap. Ya, jadi namanya neraca kiri harus sama dengan kanan. Nah, kiri itu tadi yang saya sebutkan itu apa-apa yang dimiliki perusahaan. Kalau sebelah kanan itu nanti asalnya. Asalnya dari mana? Dari hutang, intinya begitu, hanya 2. Dari hutang kah atau dari modal? Modal itu artinya setoran dari pemegang sahamnya. Tentu nanti lama-lama akan ada namanya laba ditahan. Jadi kalau perusahaannya untung terus, itu di recordnya di laba ditahan. Nah ini kira-kira, jadi kalau kita temanya adalah mengukur dan melaporkan aset digital dari sini. Nah mungkin ini kembali ya, ini namanya neraca begitu tadi ya, neraca kurang lebih gambarnya begitu. Mungkin saya ingin ilustrasikan ya terkait dengan hal itu. Jadi kalau kita bikin neraca awal, ya, neraca awal. Jadi ini ada 3 orang, ini mungkin temannya Mas Dede ini bikin startup atau apa gitu ya. Masing-masing udunan, iuran, chip in 100 jutaan, misalnya kayak gitulah ya. Nah ini kan saya sebutkan tadi ya, di sini tuh ada aktiva lancar, ya. Di sini ada aktiva tetap, di sini ada kewajiban atau hutang ya, di sini ada modal. Nah, oke. Jadi tadi 3 orang nyetor uang, itu namanya modal disetor awalnya ya. Setor uang 3 orang masing-masing 100 jutaan, jadi di situ saya tulis 300 juta. Nah, awalnya kayak gini. Karena setor kiri harus sama dengan kanan kan? Ini yang disebut total aset, ini sebut kewajibannya harus sama ya, kewajiban tambah modal. Ya. 300 juta itu nanti sebelah kirinya di mana? Kas, muncul 300 juta. Nah, jadi total asetnya di sini 300 juta, totalnya di sini juga 300. Gitu kira-kira. Kemudian startup ini atau bisnis mulai ini bikin rapat umum pemegang saham pertama. Nanya, kita mau bisnis apa? Kita punya setoran modal 300 juta. Nah, di situ ditentukan kita mungkin, ini mungkin saya kasih contoh yang gampang aja ya. Kita bikin toko roti aja. Oke, kalau gitu mau jualan roti ini ya, Prima Rasa. Kalau di Bandung yang ngetop Prima Rasa ya. Jualan roti. Kalau gitu yang diperlukan apa? Oven. Berarti kita harus beli oven dulu. Oke, beli oven. Oven butuh berapa? 150 juta misalnya. 150 juta. Diambilnya dari mana? Dari kas. Jadi kasnya sisa 150 juga. Totalnya tetap sama 300. Nah, kita udah punya oven nih. Mau jualan roti, ya ini nggak ada rotinya. Cuma ada oven aja. Apa yang mau dipanggang? Beli bahan baku. Nah, kalau bahan baku itu ditulisnya di sini persediaan. Bahan baku ya, bahan baku itu tepung, minyak goreng, gula ya, barangkali kayak gitu. Anggap aja di sini belinya 75 juta. Jadi sisa 75. Nah, ini tetap nih 300 dengan 300 ya. Akhirnya menggiling nih. Setahun telah berlalu begitu ya. Ternyata menguntungkan. Bikin laporan tadi laba rugi namanya, laporan laba rugi. Untung
sesudah pajak, tentu harus bayar pajak ya, labanya 50 juta. Nah, si laba ini ya di akhir tahun ini di recordnya ke sini, namanya laba ditahan 50 juta. Nah, sekarang asetnya naik, ini berubah jadi 350 juta, ini juga berubah jadi 350 juta karena laba ditahan ini dia asumsikan bentuknya tunai ya, jadi masuk ke sini. Jadi ini jadi 125 juta gitu kira-kira. Nah, tahun kedua bisnis is so good, kita harus growing dong. Oke, kita tingkatkan kapasitas kita, beli oven kedua. Ini uangnya ada 125 juta ya. Beli oven kedua, mau beli oven kedua uangnya aja udah nggak cukup, ini cuma ada 125, ya kan? Gimana cara kita? Nah, kita mau beli oven 150 kurang, kita melakukan pinjaman long term debt, ya pinjam jangka panjang, pinjam 200 lah, anggap aja 200 juta. Nah, sekarang dengan minjam 200 juta di sini juga jadi 325. Ya, ini jadi 550. Nah, ini total asetnya kan berkembang kan, terlihat gitu ya. Bah terus. Nah, 200 juta ini dari 325 dibelikan oven kedua 150, 325-nya tinggal berapa? 150, 175, 175 beli lagi persediaan 75, jadi ini tinggal 100. Nah, begitu kira-kira ya. Alurnya. Nah, sekarang dalam neraca itulah yang kita catat. Jadi kayak tadi pengantar dari Prof. Suhono ya. Jadi memang kalau bisnis jasa itu nggak terlalu banyak terlihat di sini. Tapi misalnya begini, bikin platform, ya, mengembangkan platform, bikin software, itu kan memerlukan biaya. Nah, sekarang jadinya itu suatu platform. Platform ini bisa bermanfaat lebih dari 1 tahun. Biaya-biaya development, biaya pengembangan, biaya pembuatan, ongkos-ongkos yang terkait dengan itu dicatat nantinya di dalam aktiva tetap. Karena dia bermanfaat lebih dari 1 tahun. Begitu. Nah, menggunakan platform tadi, menggunakan apapun itu ya, software yang dikembangkan, segala macam itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan laba. Nantinya dicatatnya di sini. Nah, kalau usahanya bagus, menguntungkan, makin lama angka ini makin besar. Makin besar, makin besar. Nah, itulah yang akan terlihat di situ. Apakah usaha kita ini berkembang dengan baik atau tidak? Kalau menguntungkan, keuntungan yang ditahan bisa nampak tambah besar, tambah besar, tambah besar. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau mau mencatat aset, melaporkan, tidak ada cara lain. Kita harus berbasis pada historical. Begitu. Nah, di sini jeleknya sistem akuntansi ini, kalau ada SDM pintar itu nggak di-record di sini, nggak kelihatan. SDM pintarnya itulah yang nanti diharapkan menghasilkan penjualan, menghasilkan laba, sehingga nampaknya nanti secara tidak langsung laba saya meningkat. Nah, itu kan atas hasil SDM. Tapi SDM sebagai aset nggak pernah tercatat, nggak pernah terlihat di sini. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, intinya ya biaya pengembangan, biaya development itulah yang dicatat. Ya, dicatat, kemudian tentu ada rinciannya ya, harus disusutkan dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita nggak usah ke sana dulu lah. Oke, jadi pencatatan simpelnya seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat ada yang utama itu ada 3 macam laporan keuangan. Tadi sebenarnya 5, tapi yang umum dilihat itu 3. Laporan laba rugi, mengukur ya apakah kita bisa menghasilkan laba atau tidak. Kemudian ada neraca. Nah, neraca ini mencatat asetnya. Nah, kalau saya kembali ke sini ya, aset atau aktiva itu apa-apa yang dimiliki perusahaan.
apa-apa gitu ya. Nah, kanan itu asalnya dari mana gitu ya. Jadi sebelah kiri neraca itu menunjukkan ya semacam kita punya apa saja, punya rumah, punya mobil, punya sepeda motor. Nah, sebelah kanan mencatat asalnya dari mana? Apakah dari hutang atau dari modal pemegang saham. Nah, begitu. Jadi sebetulnya kalau pengen lihat yang disebut net worth atau kekayaan perusahaan, kekayaan usaha itu melihatnya di daerah sini. Inilah net worth-nya. Kita boleh kelihatan total asetnya gede, tapi kalau asalnya dari hutang semua, modalnya juga kecil. Nah, inilah yang perlu dilihat nantinya ya. Dan tentu dipantau dari waktu ke waktu. Kira-kira begitu ya. Ini contoh neraca. Tentu tidak, ini contoh secara umum ya. Secara umum ada kiri, ada kanan, ada aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Kemudian ada modal ya. Modal inilah yang dari pemegang saham ya. Modal ini yang dari pemegang saham. Kalau disebut saldo laba, nah inilah recording dari hasil usaha sebelum-sebelumnya. Kalau menghasilkan laba ditambahkan terus ke situ. Nambah. Jadi sebetulnya nanti dari sisi modal, kalau usahanya tuh bagus, ini tuh tambah besar. Tentu yang namanya total aset juga akan menjadi tambah besar. Nah, ini yang kita perlu lihat gitu ya. Apakah effort dengan hasil seimbang dan lain sebagainya begitu ya. Karena kebanyakan startup, apalagi yang berbasis digital startup, memang di awal-awal kan prioritasnya bukan menghasilkan keuntungan. Mungkin malah susah gitu ya. Tapi mungkin menghasilkan penjualan, menghasilkan pertumbuhan. Mungkin lebih ke arah sana. Oke, ini laba ruginya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa bisnis life cycle itu secara generik akan begini ya. Secara generik akan begini. Ini yang disebut periode startup. Maaf. Ini yang disebut periode startup. Di mana coba diperhatikan di situ. Ada daerah di mana malah belum ada penjualan, belum ada revenue. Adanya cuma ide aja sama tim. Mengembangkan produk, membuat produk, belum bisa jualan. Nah, at some point mulai dia menjual. Gitu ya. Nah, penjualan ini mungkin berhasil, di sini muncul growth. Ya, muncul growth di sini. Nah, siklusnya suatu saat nanti akan mature ya dia. Produk itu akan mature, dia mungkin akan decline, turun. Nah, tentu kalau perusahaannya ingin sustain, dia melakukan lagi inovasi. Jadi ini nanti akan menjadi naik lagi gitu kan. Itu rejuvenasi. Nah, dalam periode startup yang memang kita ketahui ya, seringkali memang belum menghasilkan laba, ini negatif kan. Di bawah 0 ini kan negatif ya. Bawah 0 ini negatif. Belum menghasilkan laba. Ya kan? Kemudian arus kasnya juga negatif, masih negatif. Jadi apa implied di sini? Laba negatif kan. Arus kas juga negatif. Jadi dia perlu investor. Itu kan sebetulnya perlu investor. Ini perusahaan kayak gini ya, minjem uang ke institusi keuangan nggak dilihat. Orang belum ada hasilnya, nggak akan mungkin bisa minjem. Jadi dia hanya bisa dari sisi itu tadi, investor nanam modal. Makanya ini disebutnya pendanaannya kan seed, ya, seed dikasih apa benih itu kan. Ada namanya angel investor, angel investor, angel ya, investor malaikat, naruh duit. Atau ada yang disebutnya FFF, friends. Jadi sumber pendanaannya dari teman, family, keluarga, atau fools. Fools itu orang bodoh yang mau naruh di bisnis yang belum jelas begini gitu ya. Makanya namanya FFF, friends, family, and fools gitu kan. Nah, ini nanti kalau dikaitkan dengan valuasi,
Ini memberikan tantangan tersendiri ya, ada tantangan karena ada revenue sedikit, arus kas negatif, laba belum ada. Nah, tapi di zaman sekarang ini sudah bisa divaluasi begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua ya. Kita masuk ke valuasi. Jadi pencatatan pelaporan aset tadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke valuasi. Nah, valuasi ini kan awalnya adalah tradisional bisnis ya. Jadi valuasi itu untuk bisnis yang sudah perform, sudah established, sudah mature mungkin begitu ya. Nah, secara tradisional valuasi itu ada 3 macam sebetulnya yang basisnya aset. Ya kan? Kalau bisnis digital asetnya kan memang nggak bisa kerekod gede ya. Dia paling cuman ya itu tadi platform, biaya pengembangan platform, mungkin ada tempat segala macam. Mungkin saya pernah punya slide membandingkan bisnis transportasi tradisional, misalnya Garuda atau Bluebird, ya, di mana asetnya itu besar ya. Karena misalnya Garuda dia punya 196 pesawat, Bluebird, oh dia punya macam-macam, armada taksi, armada limo, ada busnya, asetnya besar. Garuda suatu saat sekarang turun jauh ya, mau default lagi. Suatu saat dia valuasinya, market kapitalisasi istilahnya adalah harga saham dikali jumlah saham beredarnya. 12 triliun. Ya, 12 triliun. Bluebird lebih kecil, 7 triliun. Nah, kemudian kita bandingkan dengan waktu itu yang Gojek belum transformasi ke arah sekarang ya. Jadi masih GoRide ya. GoRide, GoSend, GoGo semua begitu ya. Dia masuk Dekakon. Dekakon itu kan 10 miliar dolar. Ya. Punya sepeda motor enggak? Enggak punya sama sekali. Punyanya apa? Dia punyanya platform memang. Punya platform. Ya, biaya pengembangannya juga enggak seberapa sebetulnya. Dia punya kantor. Kalau dia dianggap Dekakon, valuasinya berapa? 140 triliun. Beda jauh kan sama Garuda tadi 12 triliun. Bluebird 7 triliun. Bandingkan asetnya hampir nggak ada. Jadi memang kalau kita bicara nanti ke arah valuasi digital itu lebih ke bukan melihat aset. Nah, ini kalau traditional valuation melihat ke arah aset dulu ya. Berbasis aset namanya book value. Nilai bukunya berapa? Nah, sebetulnya nilai buku tadi sama ya, itu ada total aset dikurangi kewajiban. Jadi nilai bukunya tuh yang inilah harganya. Ini kalau dibagi jumlah saham beredarnya jadi book value per saham gitu. Tentu ini dari neraca langsung. Tentu harus di-adjust ya. Nah, ada adjustednya. Apakah ada hal yang terlihat di sini misalnya persediaannya terlalu banyak, mungkin kalau tadi toko roti persediaan tepungnya sudah banyak yang busuk segala macam harus dikoreksi segala macam. Nah, itu namanya adjusted. Tapi basisnya melihat ini, melihat buku, melihat neraca, melihat aset di sini. Jadi ya udah itu melihat aset. Kalau liquidation value ini seandainya perusahaan ini dibubarkan, asetnya dijualin satu persatu, hasilnya berapa? Kira-kira kayak gitu. Kalau inspirasi yang liquidation value ini, kalau senang nonton film ya tontonlah film ini Wall Street 1. Wall Street 1 ini Gordon Gekko ya Michael Douglas. Oke, yang kedua berbasis market. Nah, kalau berbasis market ini semacam comparable transaction, comparable dengan pemain-pemain lain. Nah, melihatnya kayak gini, price earning ratio, PER ya. Ini sebetulnya dia itu kelipatan
Harganya itu merupakan kelipatan dari laba. Gitu kira-kira. Ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi toko roti tadi mau dijual atau mau go public, kalau mau pakai basis market sini, kita nyari angka per dari pemain sejenis. Jadi yang sudah go public kalau kita lihat itu ROTI ya, roti ada. Oh itu pernya 14. Artinya apa? Jadi kalau toko roti yang baru dibuat tadi mau go public, mau dijual, kita pakai nilainya berapa? 14 kali labanya kira-kira. Total nilai perusahaan itu seperti itu. Nah itulah kira-kira ya kalau kita mau pakai itu. Bisa juga itu harga value merupakan kelipatan daripada penjualannya. Jadi sales multiple istilahnya gitu. Jadi misalnya kalau kayak perusahaan retail ya itu cocok. Penjualannya berapa? Nilainya akan sekian kalinya penjualan kira-kira value-nya. Ada juga yang menggunakan ini agak teknis istilah keuangan ya, EBITDA. Earning before interest, taxes, depreciation, and amortisasi. Ini kira-kira laba operasi, laba usaha, laba operasi. Jadi kalau perusahaan yang kapital intensif, di mana penyusutannya besar, di mana dia hutangnya banyak, begitu ya. Biasanya itu dikeluarkan. Jadi dia nggak pakai laba keseluruhan, tapi pakai laba operasi aja. Nah, macam-macam gitu ya. Itu berbasis market. Sekarang kalau berbasis income, ini yang paling umum ya, paling umum. Ini adalah berbasis masa lalu, ya kan? Berbasis masa lalu. Karena ini kan dari neraca, record terhadap apa-apa yang terjadi di masa lalu. Kalau berbasis market itu now, melihat sekarang itu pemain lain berapa angkanya. Kalau berbasis income, ini sebenarnya melihat masa depan, future, melihat future. Jadi di sini membuat proyeksi. Ini yang sering dilakukan oleh para analis karena bisnis yang jelek belum tentu nilainya kecil kalau dia bisa menunjukkan ya prospek masa depan dan punya cerita pertumbuhan, growth story. Gitu ya kira-kira ya, growth story. Nah itu modelnya yang lebih umum disebutnya metodenya discounted cash flow. Karena yang dilihat itu cash flow, bukan laba ya. Gitu ya. Ini penjelasannya saya nggak, mungkin nanti bisa dibaca sendiri kurang lebih ya. Kalau book value melihat neraca, liquidation value itu kalau dibubarkan gitu nilainya berapa, dijual eceran ya aset-asetnya. Kalau perusahaan nggak ada asetnya ya nggak ada value-nya gitu kira-kira kan. Kalau discounted cash flow ini melihat future cash flow. Makanya ini membuat proyeksi. Jadi ini yang paling penting adalah masa depannya bagaimana gitu. Masa depannya bagaimana ya. Nah, di sini tentu ada unsur pertumbuhan, growth. Ya, jadi kalau pertumbuhan masa depan itu tinggi, maka nilainya akan tinggi. Begitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukan laba, tapi cash flow yang paling penting. Bahkan lebih tepatnya nanti disebutnya free cash flow. Nah ini ya. Jadi ini dasar-dasar valuasi untuk bisnis tradisional. Bisnis tradisional artinya dia divaluasi saat dia sudah menghasilkan revenue, menghasilkan laba, ya. Kemudian dihitung namanya free cash flow-nya. Arus kas bebas. Memang basisnya nanti laba ya. Laba yang ditambahkan dengan penyusutannya gitu kan. Namanya arus kas, jadi bukan laba di sini. Arus kas masa depannya itu seperti apa? Begitu. Ini proyeksi. Kemudian ini semua dibawa ke present value. Nilai sekarang. Itulah kira-kira dasar penilaian ya. WACC ini weighted average cost of capital ini adalah angka yang dipakai untuk mendiskon cash flow di masa depan itu ya menjadi angka sekarang, menjadi present value.
Ya, nah ini mungkin rinciannya ada, tapi saya lewati saja ya, mungkin sementara itu. Nah, ini yang sering dilakukan oleh analis sekarang ini ya, discounted cash flow valuation, melihat prospek masa depan, melihat dia punya story of growth enggak? Apakah dia akan growth yang tinggi, membukukan growth tinggi atau bagaimana? Salah satu yang dilakukan oleh Bukalapak itu waktu dia go public, IPO, Bukalapak itu masih rugi ya. 3 tahun belakangan itu ruginya mengecil sih, tapi ya tetap aja skalanya triliun ya. Yang dia jual apa? Yang dia jual adalah bahwa masa depan saya itu bisa tumbuh. Nah, makanya tadi saya sebutkan ya, growth story. Masa depan saya bisa tumbuh 30 sampai 40% setiap tahunnya. Itu yang dijual. Kalau cuman melihat laba, labanya kecil. Cuman melihat aset, asetnya 2 triliun sih memang. Tapi dengan menjual growth story tadi, dia bisa mengumpulkan dana 11 kali asetnya, 22 triliun. Amazing sebetulnya. Ya, itu kira-kira begitu ya. Nah, jadi pakai cara tadi ya sebetulnya ini sama aja ya. Jadi ada cash flow masa depan, nanti di diskon ini menjadi present value, termasuk ini sebenarnya cash flow-nya ini sampai tak hingga, karena perusahaan didirikan untuk waktu tak hingga kan. Nggak ada perusahaan didirikan di akta notaris saya cuma 10 tahun aja, nggak ada. Nggak ada. Kalau cari pinjaman iya, tapi kalau mendirikan perusahaan, mendirikan usaha itu sampai waktu tak hingga. Ini dihitung di present value kan ke sini. Itu nanti hasilnya dapatnya namanya enterprise value ya. Enterprise value dikurangi dengan tingkat hutangnya itu jadi equity value. Ini kalau dibagi dengan jumlah saham beredar, jumlah sahamnya inilah yang menjadi harga saham gitu kan. Harga saham teoritis ya. Harga saham, intrinsic value. Ini yang sering kita lihat. Harga per sahamnya sekian gitu. Ini traditional valuation. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga, ya. Oh, belum. Jadi elemen dari traditional valuation itu adalah ini future. Masa lalu udah nggak penting. Masa lalunya jelek, gonta-ganti pasangan, nggak penting. Future-nya seperti apa, ya. Jadi lebih ke arah prospek masa depan. Bahkan kadang-kadang dibikin rugi jangka pendek ya. Tapi dia berkorban untuk membuka prospek masa depan, itu value-nya tinggi. Ya. Nah, elemen kedua itu pertumbuhan. Makanya tadi saya bilang untuk bisa dapat value yang tinggi itu sebetulnya harus membukukan growth. Kalau nggak punya growth harus cari caranya bagaimana meningkatkan pertumbuhan. Saya ambil contoh kalau yang sudah bisnis sudah mature ya, misalnya Unilever. Unilever ini market leader ya, dia menjual personal care sama food ya. Kita semua sudah pakai produknya Unilever semua. Jadi dia kalau dilihat dari laporan keuangannya udah nggak bisa lagi tumbuh. Bahkan penjualannya pun cenderung turun. Nah harga sahamnya juga ikut turun karena dia udah nggak punya story pertumbuhan lagi. Biasanya perusahaan kayak gitu dia harus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Itu yang dilakukan Telkom misalnya ya. Telkom itu kan tadinya dia stuck jualan mobile phone ya. Semua orang udah punya mobile phone. Kita sendiri punya 2-3 nomor, mungkin yang di rumah juga udah punya, anak-anak punya nomor, supirnya punya nomor, asisten rumah tangga juga udah punya HP. Jadi pada saat itu nggak punya growth story, nggak punya cerita pertumbuhan lagi. Jadi sahamnya juga pernah turun. Jadi Telkom itu sahamnya turun. Kemudian pada suatu waktu dia ada direksi baru menciptakan ruang-ruang pertumbuhan baru. Nah kalau Telkom kan dia bikin lagi tadinya cuma jualan fixed line sama mobile, ya sekarang dia bikin
TIMES ya. Times, T-nya telecommunication, I-nya internet, M-nya saya lupa M-nya apa, E-nya edutainment, S-nya services. Nah, semenjak itu naik lagi karena dia punya prospek lagi masa depan. Tentu waktu bikin ke yang selanjutnya, elemen ketiga adalah cost of capital, biaya modal tentunya ya, itu nanti dipakai untuk mendiskon future cash flow-nya. Ini kira-kira ya elemen traditional valuation-nya. Nah, sekarang coba kita masuk ke digital business valuation. Ini yang apa ya? Ya memang jadi tren sekarang ini ya. Coba kita lihat ya. Ini ada yang mau nanya apa ditunda nanti apa langsung aja? Mas Dede. Nanti untuk sesi tanya jawab setelah Oke. ini akan ada sesi. Ya. Nanti ya, Mas Haikal. Ya, oke. Nah, tadi kan kita bilang ada cost approach aset tadi ya, berbasis market, berbasis income. Ini kalau untuk bisnis digital sulit, nggak bisa dilakukan. Ya, ini bisa dibacalah beberapa kesulitannya di situ ya. Tapi intinya kembali ke tadi ya, coba kita lihat tadi ini ya, bahwa bisnis digital seringkali kadang-kadang revenue-nya belum ada, tapi tentu sesudah sekian saat tentu ada revenue-nya, tapi belum bisa untung, belum juga punya kelebihan cash flow, kelebihan arus kasnya. Jadi kalau pakai traditional valuation sulit memang, sulit gitu. Nah, sekarang dengan berbasis pemahaman itu tadi, coba kita lihat ya. Jadi several things to note on startup valuation. Jadi kalau digital business startup valuation ini nomor satu harus diingat, valuasinya itu memang ada unsur-unsur subjektif. Jadi kalau ada 5 analis bisa keluar 5 angka, nggak apa-apa, gitu kan. Memang ada unsur subjektifnya. Kemudian nomor 2, dia itu tergantung pada tahapan fundingnya ada di mana. Nah, metodenya kadang-kadang berbeda ya. Jadi saat tahapan fundingnya ada di mana. Nah, kalau kita lihat secara umum ya ada tahap namanya pre-revenue. Nah, ini ya bikin baru masih sifatnya idea sama tim. Revenue-nya bahkan belum ada, masih berkutat untuk membuat prototipe, mengaplikasikan ide. Nah, dia tapi udah butuh gaji, butuh biaya pengembangan dan lain sebagainya. Disebutnya butuh seed money ya, butuh uang untuk benih ditumbuhkan gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat memang ada 2 periode kan. Ada pre-revenue dan yang sudah revenue generating. Kalau revenue generating ini biasanya kalau yang di kiri ini tadi yang saya bilang ya, ini mungkin FFF tadi ya, angel investor, seed money, angel investor, FFF. Kalau ini sudah biasanya venture capital yang diundang gitu ya. Nah, pendanaannya biasanya pakai gini, series A, series B, series C. Nah, begitu ya. Jadi kenapa si venture capital ini mau masuk? Dia invest, intinya dia invest di sini ya. Dia mengharapkan bahwa ini ada pertumbuhan exponential revenue, nanti akan ada tahapan exit di sini. Exit. Nah, exit itu bisa dijual ke investor lain atau ini seperti Bukalapak ya, IPO. Itu sebenarnya sebagian daripada venture kapitalisnya dia exit, dijual ke publik. Nah, gitu kan. Kadang-kadang bagi founder ini ya, kalau saya perhatikan, gamenya itu bukan menghasilkan laba cepat atau menghasilkan bisnis yang
create laba. Tapi dia itu membuat itu tadi growth story pertumbuhan. Ya, ada intinya ya ini exponential growth ya. Sales saya itu tumbuh secara eksponensial. Customer saya tumbuh secara eksponensial. User saya tumbuh secara eksponensial. Ini yang dijual. Jadi si founder itu sebetulnya sebagian daripada investasinya, dia itu juga ikut exit di sini. Jadi dia dapat labanya lebih di sini daripada laba bisnisnya ini gitu. Gitu ya. Nah, oke. Pada saat pre-revenue atau seed stage itu tidak pernah kuantitatif. It is almost never quantitative. Pada dasarnya itu ya kesepakatan aja, negosiasi ya, ada kesepakatan. Kemudian biasanya yang ditawarkan disebutnya dilusi. Dilusi itu artinya kalau tadinya pemilik punya 100%, dia menawarkan something. Nah, itu dilusinya itu artinya 25% kepemilikan ditawarkan ya kepada yang mau naruh dana di periode seed ini, di stage seed ini. Sometimes have everything other than revenue. Jadi revenue-nya memang belum ada, makanya disebutnya pre-revenue di sini ya. Nah, biasanya many times nothing then ya isinya cuman ide sama tim. Nah, ini rule-nya. Yang punya ide nggak punya uang, yang punya uang nggak punya ide. Nah, makanya disinilah menarik mereka yang punya uang gitu. Tentu harus punya story gitu kan. Story-nya apa nanti ke depan gitu ya, bukan story yang belakang. Oke, ya. Nah, sekarang pada saat ini tadi basisnya negosiasi dan subjektif. Tapi kalau toh mau pakai metode, ada ini ya yang disistematikan ya. Oh, ini ada bill paying method ya. Seringkali disebutnya scorecard atau disebutnya Berkus method atau ada juga venture capital method. Tapi sebenarnya too early untuk venture capital method karena dia harus yang sesudah pre-revenue ya. Oke, jadi dalam banyak hal digital valuation itu sebenarnya mencari comparable aja sebetulnya, comparable transaction atau comparable valuation dari orang lain dalam bisnis yang sama gitu. Jadi sebetulnya cuman di otak-atik aja, kira-kira orang lain itu value-nya berapa ya? Saya itu kira-kira ya mirip-mirip dia lah. Nah gitu. Makanya ini ya dikumpulkan data-data gitu. Jadi startup A, tapi dia geraknya di education. Startup B geraknya di healthcare, fintech, dan lain sebagainya. Min-nya berapa? 1,87. Tapi ini kan dari sektor yang berbeda-beda. Mungkin idealnya dari sektor yang sama. Sektor yang sama. Nah, kebetulan di Indonesia mencari data-data seperti ini butuh effort ya. Kalau di luar negeri banyak ya yang mengumpulkan data ini. Karena ini perusahaan belum go public semua ya, jadi belum bisa dilihat. Ini kalau misalnya ini data dari Phelps and Dunn ya. Ini ada nama-nama startup, ini ada namanya pre-money valuation. Jadi itu si angel atau si FF menyertakan uang itu dihitung kira-kira value-nya dia nyertakan uang tertentu ditukar dengan persentase tertentu. Jadi value perusahaannya kira-kira berapa? Nah, cuman kayak gitu aja. Ya. Itu namanya scorecard. Kalau Berkus ya ini tipikal kayak akademisi ya, mencoba disistematikan. Jadi melihat dari 5 faktor. Ya. Oke, tentu bisnis digital punya ide. Idenya seperti apa? Sound idea. Ya. Idenya sound enggak? Biasanya bisnisnya paling bagus itu kan kalau dia memberikan solusi bagi masalah orang. Ya.
solution to a problem. Ya, no problem, no solution kan. Nah, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang pengen bikin aja gitu kan. Belum tentu jadi solusi buat problem seseorang gitu. Kemudian prototipenya sudah terbukti belum? Memang bekerja dengan baik, berjalan dengan baik. Nah, prototipe ini bisa dalam bentuk produk, bisa juga dalam bentuk platform tadi ya. Platformnya sudah berjalan dengan baik, versi betanya sudah ada bug-nya atau tidak. Nah, itu nanti di value diperkirakan. Jadi kalau maksimum value-nya 500, tadi sound idea-nya dianggap so-so lah, tengah-tengah, 275. Prototipenya ini menunjukkan hal yang bagus ya. Jadi memang pakai kayak fuzzy logic juga gitu ya. Ini 300. Kemudian dilihat unsur ketiga ini timnya. Nah, tim ini kan reduce execution risk. Tim ini penting gitu ya. Makanya seperti kayak Gojek begitu ya. Dia itu rekrut ya anak-anak muda yang berasal dari universitas-universitas top ya. Dari Harvard, dari Stanford, dari Cornell gitu ya. Karena nanti venture capitalnya itu melihat ini. Nah, kalau itu cukup meyakinkan, itu bisa dapat penilaian yang baik. Kemudian strategic relationship, dia punya hubungan dengan siapa saja, kemitraan ya, mitranya itu siapa aja gitu ya. Punya nilai strategis enggak gitu. Dan penjualannya atau produk roll out-nya seperti apa. Nah, kalau masih di awal-awal dikasih nilai rendah. Di total nih 1.150.000. Nah, kira-kira kayak itu. Itu namanya pre-money valuation. Pre-money itu artinya belum ada uang investor masuk gitu ya. Namanya pre-money valuation, bisnisnya aja. Kemudian ada yang nomor 3 venture capital method, tapi ini agak terlalu teknikal ya. Intinya kalau venture capital method itu dia punya jangka waktu tertentu. Saya kalau invest di sini, saya harus exit dapat untung berapa. Nah itu dia hitung itu kira-kira. Jadi kalau dia taksir, saya itu harus jadi $100 juta gitu ya. Karena ini saya itu mengharapkan 20 kali. Jadi di sini maksimum saya bisa invest 5 juta. Nah, misalnya kayak gitu. Dan ini ditukar dengan kepemilikan berapa persen. Nah, gitu kira-kira ya. Ini mungkin technicalities-nya, tapi mungkin saya lewatin saja. Oke. Nah, yang paling umum sebetulnya sering itu menggunakan seperti ini. Ini yang disebut ya comparable transaction. Ya, comparable transaction atau menggunakan ini multiples. Sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan terhadap laba ya, terhadap apa tadi ya, laba operasi atau terhadap penjualan ya, atau terhadap lain-lainnya. Ini untuk bisnis yang sudah matang gitu ya. Nah, kalau startup dia juga multiples, kelipatan dari apa yang kita pilih di sini. Valuation metriknya. Nah, ini contohnya kalau e-commerce dia biasanya menggunakan GMV. GMV ini kan gross merchandise value ya, gross merchandise value. Ya, ini sebenarnya salesnya bisnis digital kan, gross merchandise value. Berapa kali lipat dari GMV-nya? Biasanya kayak gitu. Taunya berapa kali lipat gimana? Cari comparable transaction. Coba lihat kalau sama-sama e-commerce, Amazon sekarang berapa? Alibaba sekarang berapa? Nah, dilihat dia berapa kalinya gross merchandise value. Kita comparable nggak dengan mereka? Ya kita kira-kira levelnya separuhnya mereka lah. Nah, ambil angka separuhnya kali itu. Nah, itu aja sebenarnya bikin valuasinya itu tidak firm ya, subjektif gitu ya sebetulnya. Begitu. Ada misalnya nanti kalau yang berbasisnya sosial media, basis sosial media. Kalau basisnya sosial media dia nggak pakai GMV. GMV ini untuk e-commerce ya.
Kalau basisnya sosial media itu lebih pada users. Makanya seringkali disebutnya MAU, monthly active user. Jadi value-nya sangat terkait dengan berapa banyak user yang pakai, yang subscribe. Nah, ini ditunjukkan dalam bentuk pertumbuhan nanti. Tumbuhnya berapa. Nah, nanti per user ada standarnya. Mungkin per user di value $50, $60. Jadi sekarang dia punya 1 juta user. Berarti nilainya kira-kira 1 juta user kali $50. Nah, begitu. Kira-kira cuma cara memvalue-nya cuman ya seperti itulah mengotak-atik. Ini ada beberapa statistik begitu ya. Ini namanya revenue multiple. Jadi kelipatan dari penjualan yang dilihat ya. Kelipatan dari penjualan karena kalau bicara laba barangkali labanya naik turun atau malah belum laba. Kalau basisnya sosial ini lihat ya. Ini biasanya di value di 8 kali. Ya, ini memang kebanyakan nama-nama di luar ya. Kalau ada nama di Indonesia tentu kita harus apakah kita juga sama 8 atau kita kasih diskon. Nah, mungkin diskusinya akan begitu ya. Kemudian ini ada marketplace ya. Marketplace ini kan kayak apa Traveloka, tiket.com, booking.com ya travel ya. Kalau travel lebih kecil kelihatannya 2,4 sampai 3,4 ya sales gitu. Ini misalnya kayak eBay, ini kita kenal kan namanya, yang lain nggak terlalu kenalnya. Itu namanya marketplace ya. Marketplace yang tradisional. Itu sangat bervariasi. 3 sampai 9. Sangat bervariasi. Ini kalau melihat comparable transaction. Nah, begitu kira-kira ide untuk mencari benchmark ya. Jadi sebetulnya valuasi untuk bisnis digital dan lain sebagainya itu sebenarnya mencari benchmark. Karena dia nggak bisa pakai metrik-metrik yang bisnis yang tradisional tadi yang saya sampaikan. Nah, seringkali kan labanya masih negatif di sini. Nah, misalnya di sini mengundang investor sudah, gitu kan? Investor kan mesti punya hitungan gitu. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan. Kalau mau lebih ya. Mohon izin untuk sisa waktunya 6 menit lagi ya Pak. 6 menit, oke. Ya, saya selesaikan segera. Kalau mau lebih rinci lagi, ini ada banyak metode ya. Tapi ya ini semua sebenarnya tidak firm ya. Ini cuman dibuat sistematika aja. Tapi yang paling utama ini tadi sebetulnya comparable transaction ya. Ini contohnya Berkus method tadi ya, pakai 5 idea. Ini ada yang disebut risk summation, melihat risiko, ada 12 risiko. Manajemen risknya kayak apa? Jadi manajemennya pengalaman atau tidak? Nah, itu nanti ditaksir di situ ya, taksir. Jadi cuman perkiraan. Ini tim capacity, product readiness, market size, competition. Nah, ini comparable transaction ya. Ini yang kita itu di benchmark dengan siapa. Nah, kira-kira kayak gitu nanti valuasinya ya. Ini ada bank, First Chicago Bank ya. Dia juga mengembangkan suatu metode tapi basisnya ini cuma senario aja, ada 3 senario nanti dikasih probability masing-masing gitu. Venture capital yang tadi. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik, sebenarnya it's all depend ya, it's all depend. Jadi ini mungkin lebih ke arah story-nya akan bagaimana, story of growth, masa depannya bagaimana gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Let us remember that valuation are nothing but formalized guesstimate. Guessing estimate, namanya udah guessing pakai estimate lagi ya, namanya cuma perkiraan aja, nothing is sure. Ini kan bukan sesuatu yang eksak. Valuasi itu seni sebetulnya. Nah, tinggal sekarang gini, yang jual pengen harga setinggi mungkin, yang beli pengen harga semurah mungkin, semuanya mencari argumen, mencari logikanya. Nah, itulah dikembangkan tadi metode-metode tadi. Ini contoh valuasi dari Facebook.
dia berbasisnya pada user base. Jadi mungkin MAU ya, monthly active users. Ini yang dia kerjakan, dia kembangkan ini ya, dari mulai 1 juta, 5 juta, 12 juta, 20 juta, sampai hampir 1 miliar. Saat IPO ya, usernya 1 miliar. Nah, masih berkembang terus, sekarang 5,2 miliar MAU-nya. Nah, yang ditunjukkan ini exponential growth daripada active users-nya. Dari sisi value per monthly active user, per monthly active user itu value-nya berapa. Jadi kalau kita pakai benchmark Facebook, kita bisa pakai angka ini, tapi angkanya bervariasi ya. Memang angka paling tinggi itu saat IPO. Jadi ini memang mungkin ada unsur bubble-nya. Sesudah IPO nilainya turun kan sebetulnya per usernya ya. Jadi apakah kalau kita punya bisnis yang serupa, kita bisa pilih angka ini apakah kita berbasis 50, 84. Nah, tergantung argumen yang dipecahkan. Ini juga mappingnya kita lihat Google yang paling bagus ya. Google yang paling bagus, Facebook nomor 2 ya. Nah, di kelompok yang lebih rendah ini ada Instagram, ada LinkedIn, ada WeChat ya, Snapchat, WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ini kalau kita mau memvalue kita harus lihat berapa lama dia bakar uang atau berapa banyak dia membakar uang untuk mendapatkan tambahan user, makanya disebutnya customer acquisition cost. Kapan dia akan bisa jadi profit? Nah, ini hal-hal ini dilihat semua nantinya ya. Kemudian kita punya bisnis, 2 macam bisnis ini, bisnis 1, bisnis 2. Coba mana yang value-nya akan lebih tinggi? Dia punya potensi marketnya besar, yang ini separuhnya, potensi marketnya separuhnya. Tentu yang ini akan dapat valuasi lebih tinggi kan, karena dia bisa men-tap market yang besar size-nya. Kalau ini nggak sebesar yang nomor 1. Ini cara pandang investor menilai, biasanya kalau dalam proses pitching ya, dia menilai ini hal-hal yang dinilai barangkali ini great ideas is not unique, jadi tentu dibanding-bandingkan gitu dengan pemain lain yang serupa dalam sektor yang sama. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin tidak sampai rinci karena butuh waktu lama begitu ya, dan makin rinci makin rumit padahal kita kan nggak mau rumit-rumit banget. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya, ke Mas Dede. Silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Subiakto telah membawakan materinya yang sangat luar biasa dan banyak memberikan pengetahuan baru kepada kita semua, dari mulai tadi apa itu neraca, laporan laba rugi seperti apa, traditional valuation approach itu gimana, digital business valuation itu seperti apa. Itu sangat komprehensif dan memberikan pengetahuan baru dan sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin kita ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin ke Prof. Suhono terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof. Suhono? Halo? Mohon maaf, Prof, masih di mute. Nah, ya. Itu Pak guru saya nggak berani untuk nanyakan gitu ya. Cuman nanti best practice-nya biar tanya aja para startup itu ya. Ya. Saya hanya memantau, kalau saya belajar nanti malah yang bukan belajar gitu ya. Nanti jam 3 izin uji S3 saya, Mas. Oh ya. Terima kasih Pak Suhono. Ya. Baik, terima kasih Prof. Suhono. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Tadi yang pertama Mas Haikal ini, Muhammad Mas Haikal tadi ya. Ya.
Sorry, kedengeran nggak ya Pak? Ya, kedengaran Mas Haikal. Boleh langsung saja pertanyaannya. Perkenalkan, saya Haikal Pasubi. Kebetulan saya juga mantan mahasiswa Pasubi. Loh, Nah, di SBM S1 ya, atau S2? SBM S1 Pak, S1, angkatan ya. 2017. Oh, iya. Oke. Tadi kan Bapak memang sudah menjelaskan tentang valuation secara traditional business ataupun digital valuation ya Pak. Ya. Dan tadi Bapak pun meng-highlight ada beberapa kata-kata growth story. Nah, dari growth story-nya itu yang pengen saya tanyakan Pak. Nah, berapa lama growth story yang memang bisa kita gunakan untuk memprediksi ke depan? Apakah ada minimal tahun? Apakah ada minimal waktu? Nah, kalau misalnya si startup ataupun perusahaan itu hanya baru berjalan misalnya nih 2 tahun, apakah itu possible untuk membuat growth story dan kedepannya seperti apa? Itu sih Pak. Thank you. Ya. Langsung dijawab aja ya. Ya, langsung dijawab saja. Langsung Pak. aja ya. Ya, begini. Sebenarnya kan permasalahan dengan startup ini kan karena dia masih negatif, karena seringkali dia juga masih rugi. Jadi yang bisa ditonjolkan itu adalah growth-nya. Nah, apa maksudnya growth? Growth itu untuk menunjukkan kapan saya ini kira-kira menjadi viable business, menjadi bisnis yang bisa menguntungkan. Nah, lebih cepat tentu lebih baik. Makanya seringkali yang di value tinggi itu atau yang dicari, yang ditonjolkan adalah bukan sekedar tahun depan naik 10%, tahun depannya lagi nggak gitu, exponential growth yang dicari itu. Sekarang dia punya 100 user, tahun depan langsung 200, tahun depannya lagi 400, misalnya kayak gitu. Nah, berapa lama? Ya tentu makin cepat makin bagus, tapi kalau toh jangan dibikin terlalu lama karena investor itu punya targetan dia ya. Kalau saya pikir ya sebetulnya target-target exit itu kan bisa saja 8 sampai 10 tahun begitu ya. Investor mungkin bisa punya napas lah ke arah sana. Tapi saya tahu juga semacam Amazon begitu ya, dengan exponential growth-nya, Amazon.com ya, e-commerce, dia itu mungkin 10-11 tahun selalu rugi, masih rugi gitu ya. Tapi investornya setia gitu ya. Dan sekarang ya valuasinya udah luar biasa lah. Ya, Jeff Bezos menjadi salah satu orang terkaya gitu kan foundernya. Mungkin jawaban saya begitu ya, Haikal. Ya, sementara. Ya, silakan. Mas, tadi Mas Haikal sudah bertanya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ya, ke Pak Brion. Boleh dipersilakan Pak Brion. Selamat siang. Selamat siang, Selamat siang. Ya, Pak Brion. Selamat kembali Salam Pak Suhono. Salam dan kenal, Pak. kepada Pak Biakto, selamat Ya. kenal. Salam kenal, Pak. Perkenalkan saya Brion K. Sudarman dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, oke, Pak. Wah, Ini jauh saya ini. dari generasi baby boomer, jadi agak galau Ya. melihat perkembangan perusahaan digital yang katanya merugi, tapi Ya. nilai valuasinya sampai dekakon segala macam. Iya, betul. Termasuk tadi Pak Biakto sebutkan. Namun yang menjadi kegalauan saya adalah melihat tingkat keberlangsungannya hidup dari perusahaan itu gitu. Karena saya melihat antara Netflix dengan apa yang sebelumnya memang sejenis tapi malah collab dan sama sekali mati. Tidak hanya mati suri, tapi memang mati. Nah, ini menurut pandangan Pak Biakto melihat kondisi ada satu perusahaan saya sebut hijau lah ya. Iya. Perusahaan hijau yang tadinya tukang ojek sekarang malah merger dengan toko hijau juga, kemudian merger lagi dengan pembayaran kayak banking saja gitu. Terima kasih, itu aja Pak Biakto. Ya, baik Pak.
Terima kasih Pak Brion ya. Aduh, selamat datang ini dari Tanjung Pinang, jauh juga ini ya. Cuma Tanjung Pinang ini lapangan golfnya bagus Pak, indah. Cuma mahal ya, mahal. Ya. Emangnya sudah handicap berapa nih Mas Biakto ini? Handicapnya ini 5 Pak, jadi ngambil bolanya ngambil gini. Ya, Pak Brion, pertanyaannya ini menarik ya Pak. Ini terkait dengan sustainability dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat, kenapa sih digital bisnis ini tumbuh, berkembang, flourishing gitu ya Pak ya. Sebenarnya dia key drivernya itu kan sebenarnya cuma satu, karena adanya the emergence of internet. Teknologi internet inilah yang membuat semua itu, contoh kayak tadi ya, company hijau tadi ya, Gojek, Tokopedia, itu kan semua karena internet coba. Kalau nggak ada internet nggak ada gitu kan. Termasuk yang saya sebutkan Amazon, itu kan dia awalnya juga menjual buku online. Ya, secara online karena adanya internet. Nah, jadi memang itu yang dijual. Nah, memang mungkin skeptisismenya ini mirip kayak teknologi boom ya tahun 2000-an itu ya. Semua company dengan judul .com itu langsung valuasinya naik. Nasdaq itu naik dari berapa sampai 4.000, kemudian koreksi karena ada bubble ya. Koreksi langsung turun separuhnya memang. Nah, tadi Pak Brion nyebut ada Netflix, segala macam. Ya itu sama, dia memanfaatkan adanya teknologi ya. Dia itu mematikan perusahaan sebelumnya ya, Blockbuster ya. Jadi yang dia menyewakan video kalau gitu ya. Begitu teknologi berubah, Netflix yang cover cepat dengan streaming, Blockbusternya mati, dia nggak bisa cover. Jadi ini urusannya memang sustainability. Nah, sustainability ini kalau pandangan saya memang sangat terkait dengan siapa yang bisa memanfaatkan perubahan dan mengadaptasinya secara cepat. Intinya kayak gitu. Begitu. Nah, tentu tidak semua perusahaan akan bisa seperti itu ya. Kita lihat BlackBerry udah mati, dia udah nggak mampu bersaing gitu kan. Tapi kita lihat Microsoft ini nggak mati-mati gitu ya. Nggak mati-mati meskipun ada ekspektasi dia mungkin nanti kalahnya akan sama Google gitu ya. Google yang akan menggantikan platform yang ditawarkan oleh Microsoft ini menjadi semuanya dalam bentuk smartphone dan sebagainya gitu. Nah, begitu Pak. Kalau fenomena yang tadi Pak, ya awalnya dari Gojek, kemudian dia melihat potensi opportunity untuk bergabung dengan Tokopedia, e-commerce kan, ya. Gojek dengan e-commerce saja itu sudah meng-create namanya gabungan dua sektor yang berbeda, di mana potensi pertumbuhannya itu tinggi banget dua-duanya itu ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan yang Bapak bilang ya GoPay, dengan payment system, dengan fintech. Nah, apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan itu sebetulnya suatu aplikasi yang sering disebut super app ya. Segala macam kebutuhan orang, dia mencarinya ke arah sana gitu. Ini menurut saya suatu ide bisnis atau ide gabungan bisnis yang luar biasa. Dia create ekosistem, dia create growth story. Nah, skala ekonominya langsung jadi besar. Mestinya sustainability-nya juga akan menjadi tinggi. Itu mungkin tanggapan saya, Pak. Ya, tanggapan saya. Jadi meskipun kita belum bisa lihat laporan keuangannya seperti apa ya, tapi kalau melihat perkembangannya sisi Melik, dia itu bukan yang paling murah sekarang ini ya. Kalau kita beli GoFood segala macam, tadinya memang ada proses bakar uangnya dia itu ya. Tapi dia sudah mulai road to profitability karena itu penting juga. Dan dia merencanakan untuk IPO, tentu nggak main-main ya. Kalau merencanakan IPO dia harus yakin. Begitu Pak Brion ya.
eh, tanggapan saya Oke, barangkali ya. matur suwun Pak. Atur Sami-sami. nuhun. Sami-sami Pak Brion. Ya. Sami-sami Ya. Pak Brion. Sangat menarik ya tentang sustainability, itu bagaimana tadi Gojek, Tokopedia, merger, dan tentunya sangat menarik buat kita semua sesi diskusi pada hari ini. Nah, masih ada tadi yang ingin bertanya, Pak Subiakto, Mas Randy. Ya. Dipersilakan Mas Randy. Oh iya, terima Halo. kasih atas Ya. halo, kedengeran nggak Mas? Ya, kedengaran Mas Randy. Ya, oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Randy Prayoga, Pak. Sekarang kebetulan jadi mahasiswa MBA ITB yang berlempar 66 ya, sekaligus mau nanya. Ini Pak, sebenarnya saya sempat melihat selain dari price per GMV itu ada yang salah satu mungkin ini ya, fund manager gitu, mereka membandingkannya dengan price per sales gitu Pak. Jadi untuk startup ini dia. Jadi karena dia mikir bahwa sebenarnya ini untuk melihat market share segala macamnya itu, cuman saya masih belum tahu itu bagaimana guidance-nya Pak. Artinya kalau misalnya kayak kita price per book value atau price per pair itu kita bisa lihat kan, oh ya kalau price per book value-nya lebih dari 2 atau sekian, oh ini mahal atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang price per GMV atau misalnya price per sales ini gimana ya Pak ya buat menghitung kewajarannya ya. Terus boleh satu pertanyaan lagi Pak? Ya, silakan. Silakan Mas Randy. Delay lagi ya. Kedengeran? Oh ya, ini Pak. Ya. Ini kan Pak sekarang kalau misalnya di Amerika itu dia sekarang lagi ada inflasi ya, terus dari pemerintahnya mereka mau menaikkan rate-nya ya 10 year bond yield-nya gitu. Ya. Dan kalau saya lihat ternyata perusahaan-perusahaan teknologi gitu yang langsung kena itu. Seakan-akan jadi valuasinya sekarang itu menjadi mahal gitu. Itu kenapa ya Pak ya, reason-nya gitu? Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama tadi tentang bisnis digital ya. Yang disampaikan tadi betul ya. Jadi ada banyak matriks yang bisa dipakai. Price per GMV ya. Jadi namanya multiple GMV, gross merchandise value, atau sales multiple, kelipatan dari penjualannya. Nah itu kan sebenarnya GMV itu penjualan juga. Kalau Bukalapak itu dia istilahnya nggak pakai GMV, tapi apa TPM ya, total purchase apa begitu, saya lupa ya. Nah, gimana cara kita cari standarnya? Nah, mungkin yang tadi disampaikan Randy, kalau kita pakai PER, PBV ya, itu kan tinggal melihat ke perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah go public ya. Nah, Pak. Kalau di sini ini perusahaan yang go public kan masih jarang ya, meskipun bursa membuka ya, namanya ada papan akselerasi ya. Jadi yang belum untung tapi yang berbasis startup silakan masuk ke sana. Nah, kalau sudah banyak ada di sana kita bisa lihat. Nah, jadi untuk melihat kewajarannya itu nggak ada cara lain, kita hanya bisa melakukan comparable ya. Jadi benchmarking. Jadi misalnya kita mau harga kita, saya e-commerce, harga saya itu berapa kalinya GMV saya ya. Saya lihat pemain-pemain lain dalam e-commerce yang kita bisa ekstrak datanya. Memang lebih susah ya. Jadi misalnya kalau Amazon sudah go public lah bisa kelihatan ya. Tapi Amazon ini kan out of scale lah ya. Kalau udah advance gitu ya. Nah, nanti kita tinggal kita itu apakah 1/10-nya dia mungkin, nah pakai judgement begitu. Jadi melihat Amazon atau melihat Alibaba atau melihat yang lebih kecilan lagi gitu ya. Coba nanti dicari begitu ya. Dicari. Ya, nggak ada cara lain cuman begitu. Jadi memang basisnya itu cuman comparing sebetulnya. Comparing sama benchmarking. Saya itu ada di mana kira-kira gitu. Ya, Pak. Begitu, Randy. Itu ya, satu ya. Kemudian kaitannya dengan ini makroekonomi ya. Nah, perusahaan teknologi akan jatuh semua. Sebenarnya perusahaan teknologi yang disebut di sini bukan startup ya. Tapi perusahaan teknologi yang misalnya Apple begitu kan. Microsoft segala macam. Nah, itu kan cara valuasinya itu menggunakan discounted cash flow tadi kan.
yang traditional valuation tadi. Nah, kalau traditional valuation kan cara memvalue-nya kan free cash flow masa depan dibawa ke present value. Ya. Di discount dengan discount rate atau di diskon dengan cost of capitalnya. Cost of capitalnya itu gabungan dari cost of equity dengan cost of debt. Nah, jadi kalau inflasi naik, suku bunga naik, itu menaikkan cost of capital tadi. Jadi gimana kita mendiscounting dengan discount rate yang ada kecenderungan naik lebih tinggi? Pasti value-nya akan turun. Value-nya turun, ya. Nah, biasanya yang lebih sensitif itu sektor keuangan. Tapi secara umum kalau suku bunga naik, harga saham itu akan turun. Secara umum begitu. Dan kebalikan. Saat paling baik itu kalau kita beli saham, itu saat suku bunga turun. Dalam periode suku bunga turun, udah merem aja, beli aja saham pasti naik. Valuasinya akan naik. Begitu Randy kira-kira ya. Oke, iya terima kasih Pak. Ya, kasih. Baik, terima kasih Mas Randy atas pertanyaannya. Diskusinya sangat menarik tadi tentang American inflasi. Reasonnya kayak gimana? Itu cukup menarik untuk kita diskusikan seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, tinggal menggunakan fitur raise hand atau ini ada di chat ini. Chat. Oh, ada di kolom chat ya, Pak Taufik yang dari kereta api ya. Saya bacakan Pak ya. Ya, silakan. Prof, mohon izin bertanya, bagaimana cara memanage resiko bagi BUMN jika ingin invest di startup? Karena metode valuasi masih subjektif. Apalagi data-data comparable di Indonesia masih sangat minimum. Dan kalaupun ada, datanya mungkin tidak semuanya variable. Sehingga dokumen pendukung data-data tersebut tidak cukup untuk memenuhi kaidah GCG, mengingat BUMN masuk dalam lingkup keuangan negara, maka beresiko terkena sanksi hukum jika ada kerugian. Namun di sisi lain, BUMN mungkin perlu mulai beradaptasi dengan bisnis digital. Hatur nuhun Prof atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Seperti itu Pak. Ya, baik. Pertanyaannya sulit ini Pak Taufik ini. Tapi begini Pak Taufik, ya ini kalau dikaitkan dengan kereta api ya. Tapi kalau saya mengacu pada Telkom itu sekarang kan membreeding startup juga kan dia ya, membreeding startup ya, terutama di Geger Kalong sana. Nah, memang dia bikinkan semacam inkubator, ya kan. Tentu keluar dana ya, dan dananya itu tidak perlu harus menguntungkan dulu awalnya. Namanya dana untuk inkubasi kan. Namanya inkubasi kan mengembangkan usaha. Nah, dengan membuat inkubator itu kan sebenarnya kita bisa mengamati dulu ya. Dan tentu kita bisa punya prospek segala macam. Saya memang juga ragu kalau misalnya tiba-tiba harus berinvestasi hanya kepada suatu startup dan dalam jumlah yang sudah besar begitu ya. Itu memang sangat berisiko karena kita tahu ya perhitungannya venture capital itu barangkali dia invest 10 tempat, dia itu hanya mendasarkan keuntungannya itu hanya pada mungkin 1 atau 2 yang berhasil. Nah, ini kalau dikaitkan dengan BUMN apalagi ya risikonya akan sangat besar karena begitu ada investasi yang tidak berhasil itu urusannya kan bisa panjang begitu ya. Jadi menurut saya cara paling aman itu sebenarnya itu tadi ya membreeding ya. Membreeding itu membuat inkubasi dulu sambil mengamati. Mungkin BUMN punya dana semacam CSR ya yang dipakai untuk mengembangkan, begitu ada prospek pertumbuhan yang baik, mulailah itu barangkali apakah dijadikan anak perusahaan, apakah memang akan invest lebih besar ke sana, dan barangkali akan lebih baik kalau itu memberikan dampak sinergi buat induknya begitu ya. Jadi tidak sama sekali dalam bidang yang
terlepas begitu dalam bidang yang jauh begitu, itu prinsip konglomerasi ya. Tapi kalau dalam sektor yang sama atau saling ada dukungan begitu, memberikan sinergi, itu mungkin pendekatan yang lebih aman. Tanggapan saya begitu, Pak siapa tadi? Pak Taufik. Ya, Pak Taufik ya. Mohon maaf nggak bisa lebih jauh dari itu ya. Tapi intinya memang ya risiko itu high risk high return. Tapi memang mau risikonya diturunkan, tentu kita harus diversifikasi gitu ya. Don't put all your eggs in one basket ya, paling begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Subiakto atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi pertanyaan oleh Pak Taufik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, langsung aja di kolom chat boleh atau menggunakan fitur raise hand. Saya sudah coba posting di chat box, ini file presentasi saya, silahkan kalau yang mau mengunduh, ya silahkan aja. File presentasi tadi yang dipresentasikan sudah ada di kolom chat, boleh di-download saja. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, baik saya cukupkan sesi sharing knowledge hari ini. Jadi memang mengukur aset digital dan valuasi perusahaan ini salah satu aspek penting dalam mengembangkan kemitraan bisnis dan inovasi strategis perusahaan digital, dan digital business valuation model juga perlu diperhatikan kalangan bisnis digital dalam mengembangkan bisnisnya agar valuasi bisnis yang diharapkan bisa tercapai seperti itu. Nah, mungkin kita ke sesi selanjutnya ya. Kita ke sesi dokumentasi. Mungkin panitia boleh dibantu untuk dokumentasinya. Boleh kepada Bapak Ibu sekalian untuk on cam terlebih dahulu di sesi foto kali ini. Udah siap panitia? 1, 2. Oh, belum pada on cam ya? Baik. Oke. Ya, boleh untuk on cam terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup? Baik. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dengan sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup sesi sharing knowledge pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Subiakto yang telah memaparkan materi ini yang sangat luar biasa sekali, memberi insight buat kita semua, dan juga kepada Prof. Suwono, terima kasih banyak telah memberikan ruang sharing knowledge pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi di acara pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Dede Ahmad Dawawi selaku moderator dan rekan-rekan panitia mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.